Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Gembala yang Baik. Yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 10 ayat 27. Yesus bersabda, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu hari, Yesus mengajarkan tentang gembala yang baik kepada para murid-muridnya. Sabda Yesus, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Saudara-saudara terkasih, ketika menyampaikan perumpamaan tentang gembala yang baik, Yesus mendidik para muridnya untuk menjadi pemimpin yang baik. Konsep baik memang bisa berbeda-beda pada setiap masyarakat. Namun, Yesus hendak memberikan satu konsep kepemimpinan berdasarkan hati, bukan berdasarkan kekuasaan. Pemimpin yang baik akan mengenal orang-orang yang dipimpinnya. Demikian pula para anggota akan menjadi gembalanya. Bisa saja kita mengenal seseorang, tetapi orang lain itu belum tentu mengenal kita. Atau ada orang mengenal kita, tetapi kita tidak mengenalnya. Yesus mengatakan bahwa kasih di antara pemimpin dan yang dipimpin terwujud dalam saling mengenal. Kedua belah pihak membuka diri satu sama lain. Mengenal bisa terwujud dalam berbagai hal pada diri orang lain. Mengetahui namanya adalah yang pertama harus diketahui, baik nama lengkap maupun nama panggilan. Setelah semakin terbuka, baik juga mengetahui tempat tinggalnya, mengenal keluarga intinya, mencitrakan pendidikannya. Jika memang saling menerima dengan baik, komunikasi bisa berlangsung untuk hal-hal yang private, bahkan intim. Saling mencurahkan perasaan maupun masalah dalam hidup
tentu saja membutuhkan kepercayaan yang mendalam. Percaya bahwa yang diceritakan tidak akan disebarkan kepada orang lain. Kepercayaan untuk memberikan dirinya menunjukkan adanya rasa aman dan nyaman. Dari situasi inilah muncul kasih, yaitu berempati, bersimpati, bahkan mengorbankan diri bagi orang lain yang dikasihi. Demikianlah gembala yang baik akan melakukan semua tindakan tersebut dari mengenal, mempercayai, mengasihi, akhirnya mengorbankan dirinya bagi domba-domba yang dipercayakan kepadanya. Saudara-saudara terkasih, menjadi seorang gembala yang baik tidak harus menjadi pimpinan sebuah organisasi. Dalam hidup sehari-hari, semua orang dipanggil menjadi gembala yang baik. Seorang bapak dan ibu adalah gembala bagi putra-putrinya. Bukan karena mereka bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari dengan mencari uang, tetapi terlebih mendampingi anak-anaknya untuk setia dalam iman Katolik. Seorang guru adalah gembala bagi para muridnya. Para guru bertugas mendampingi anak didiknya untuk memiliki sikap jujur, bertekun dalam belajar, kreatif untuk mengembangkan dirinya. Pada akhirnya, setiap orang adalah gembala bagi dirinya sendiri. Ketika seseorang masih kanak-kanak atau usia sekolah, memang orang tuanya yang akan menentukan banyak hal bagi hidupnya. Namun ketika sudah dewasa, setiap orang harus menentukan arah hidupnya sendiri. Pilihan sekolah, kesempatan bekerja, keputusan hidup berkeluarga, atau membiara, atau melajang, 100% ditentukan dirinya sendiri. Apakah fokus yang akan dipilih dalam hidupnya juga tergantung nilai-nilai yang dimilikinya. Saudara-saudara terkasih, gembala terbaik adalah Yesus Kristus, Allah Putra yang taat kepada kehendak Allah Bapa untuk menyelamatkan umat manusia dari kematian akibat dosa. Untuk menghapuskan dosa, Yesus tidak menghukum manusia, tetapi mengorbankan dirinya dengan menderita sengsara dan wafat di kayu salib sebagai silih dosa manusia. Yesus bukan hanya menunjukkan jalan menuju ke rumah Bapa, tetapi Yesus itulah jalan ke sana. Yesus membuat banyak mujizat, bukan sekedar untuk menunjukkan kuasanya, tetapi untuk mengajak manusia bertobat dan kembali kepada Bapa. Yesus mengajarkan berbagai nasihat, refleksi, ilmu, bukan karena kepandaiannya, tetapi terlebih karena belas kasihnya kepada manusia. Seberapa besar pun dosa yang dibuat manusia, lautan kerahiman Yesus akan mengampuninya. Setiap manusia disapanya satu persatu dan didengarkannya keluh kesah mereka. Dilepaskannya beban yang disanggah hidup manusia. Diutusnya para malaikat dan Roh Kudus untuk menemani hidup kami. Dikirimnya para nabi, para rasul, orang-orang kudus, bapak-bapak gereja, para biarawan-biarawati untuk menunjukkan jalanmu. Seberapa kali pun kita berdosa dan bertobat, saat itu juga kita dipanggulnya. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak
untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah kita sudah memasrahkan hidup kita kepada Sang Gembala baik? Apakah kita sudah belajar menjadi seorang gembala? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, betapa bodohnya kami yang menganggap diri sebagai pemimpin bagi manusia lain. Padahal kami belum mampu memimpin diri sendiri untuk menemukan-Mu. Utuslah putra-Mu, Sang Gembala baik, untuk memimpin hidup kami, agar selamatlah kami dari kematian akibat dosa kami sendiri. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.